Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita akan mengetahui kenapa hati itu kena penyakit dan bagaimana cara mengobati penyakit hati itu. Di dalam surah Az-Zariyat ayat 56 jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Dalam konteks ayat ini, seluruh aktivitas manusia itu sebenarnya beribadah kepada Allah. Hati itu beribadah kepada Allah. Jadi artinya ketika hati ini sudah menyimpang lain, maka itu ketika itu muncul penyakit hati. Contoh begini, kendaraan kita itu diisi solar, tapi tiba-tiba sudah berapa lama itu kita isi dengan pertalit atau pertamak, maka mesinnya akan rusak. Jadi demikian pula hati itu, pada dasarnya dia itu patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika dia sedang patuh kepada Allah, kita menarik dia kembali untuk tidak patuh kepada Allah. Maka ketika itu muncullah penyakit-penyakit hati. Sebenarnya hati ini tidak mau dia dengki sama orang lain. Sebenarnya hati ini tidak mau dia su'ul khuluq. Su'ul khuluq itu berwakai. Sebenarnya hati ini tidak mau dia cepat marah, kemudian takabur, tidak mau dia. Maka pada hakikatnya dia itu diciptakan oleh Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Ini kalau kita melihat gaya bahasanya adalah gaya bahasa hasar. Hasar itu apa? Allah ciptakan manusia tidak ada lain untuk beribadah dan patuh kepada Allah. Ini dalam tanda kutip ya. Kita melihat dalam tanda kutip bagaimana patuh. Apakah kita tidak bisa mencari rezeki? Tidak dilarang untuk mencari rezeki. Apakah kita tidak boleh kaya? Tidak dilarang untuk kaya. Untuk apa menjadi kaya? Bahkan Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih." Kamu bertebarlah di bumiku, kata Allah, cari rezeki sebanyak-banyaknya. Ya, minta rezeki, minta rezeki. Maka dalam konteks beribadah kepada Allah, cari rezeki yang sesuai seperti yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya maksud ibadah di situ, di dalam tafsir Ibnu Katsir, apa kata beliau? Ayyaj'alad dunya maksudihal akhirah. Jadi yang dikatakan kita itu beribadah itu menjadikan dunia itu sebagai fasilitas untuk bisa mengenal Allah. Kita jadikan dunia itu sebagai fasilitas untuk menuju akhirat. Kita bisa saja jualan, tapi jangan membohongi orang lain. Itulah ibadah namanya. Kita bisa saja jadi pegawai negeri, tapi jangan membohongi orang lain, jangan mengambil hak orang lain, jangan makan punya orang lain. Itu saja, itulah ibadah namanya. Jadi artinya kita juga bisa berdagang dan lain sebagainya, tetapi tidak keluar dari norma-norma yang sudah digarisbawahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia sudah diajarkan oleh Allah, hatinya diajarkan oleh Allah. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi hati ini itu diajarkan dua kecenderungan. Apakah dia mau bertakwa kepada Allah ataukah dia itu mau ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka fasilitas yang kedua inilah yang dipergunakan oleh iblis supaya manusia itu ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang selalu dihidupkan oleh iblis, Pak. Jadi makanya kita ini kenapa hati ini kadang-kadang cenderung untuk jauh kepada Allah. Yang iblis ada apa juga, dia berbisik kepada manusia supaya tidak berbuat kebaikan. Ketika berhasil dia bisik, maka yang kejahatan tadi itu bisa menguasai kebaikan yang diciptakan oleh Allah tadi. Karena ada dua tadi, kecenderungan kebaikan atau kecenderungan untuk berbuat kejahatan. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Sekarang kalau sudah ada penyakit seperti itu,
Mobil kita sebenarnya bukan apa namanya pertalit, tapi solar. Cara menghilangkannya bagaimana ini supaya mesinnya kembali seperti semula? Hati kita ini cenderung kepada Allah, hati kita patuh dan taat kepada Allah. Ini kalau sudah begini bagaimana caranya? Sudah mulai dengki sama orang lain, mulai cukup bagah bengeh, sedikit-sedikit sudah marah lagi, kemudian suul khuluq, kemudian berpikiran negatif sama orang lain. Itu cara menghilangkannya bagaimana? Ya, ini kajian kita pada subuh ini. Wa kashafat laka ilalul qulub wa amraduha wa adwiyatuha binuril ilmi wal yaqin. Itu ada dua sebenarnya. Jadi kalau hati sudah kotor, bagaimana caranya? Menyumutinkan meu bengke, ya, meu bengke. Jadi bongkar mesin menduma, bongkar mesin semuanya, pegelih mesin-mesin. Jadi kalau ini cara pertama kan kita bongkar hati, pegelih hati kan, kita bongkar hati mati dia. Jadi caranya bagaimana nih, Pak? Caranya binuril ilmi wal yaqin. Nuril ilmi, kenapa dikatakan nurul ilmi? Karena ilmu itu berasal dari Allah. Ilmu itu dari Allah. Jadi artinya minta terus ilmu sama Allah. Jangan hanya sama lagi ilmu biasa, enggak cukup. Enggak cukup kita cuma ilmu biasa saja. Hati itu begini, ini begini, cara bersihkannya begini, hantai pemain. Maka membutuhkan kepada nurul ilmi. Jadi ilmu dari Allah. Maka kita minta, ya Allah ajarkan ilmu kepadaku. Ya Allah lempangkanlah dadaku, ya Allah. Inilah namanya ilmu yaqin namanya. Nurul ilmi wal yaqin, dan keyakinan untuk meninggalkan perbuatan itu. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Makanya kenapa Nabi Adam alaihissalam itu para malaikat disuruh sujud pada Nabi Adam. Makna sujud di sini di dalam tafsir Al-Baydawi, as-sujud bermakna tawadhu. Sujud itu maknanya apa? Tawadhu, merendahkan diri. Allah mau malaikat-malaikat itu merendahkan diri di depan Nabi Adam alaihissalam. Kenapa? Karena ilmu Nabi Adam yang luar biasa. Ilmu Nabi Adam bukan ilmu kepala, tidak, tapi nurul ilmi wal yaqin. Ilmu di sini, Pak. Ya. Jadi makanya bukan ilmu yang dia cari, tidak. Kita kan sudah pelajari ilmu itu kan ada dua, Pak. Ada ilmu yang pertama, yatalaqqal al-'abdu min ta'ammul wa tafakkur. Jadi ilmu yang dicari oleh seseorang itu melalui jenjang pendidikan. Bitafakkur, dia berpikir. Maka orang-orang dulu itu berpikir ilmuwan, uru-uru ilmuwan zamannya. Ada Aristoteles, Solomnya, dia duduk berpikir, ilmunya bertambah, berpikir lagi, bertambah lagi. Ini namanya bitafakkur wa ta'ammul. Tetapi ilmu model seperti ini, imma ayakuna khata'an wa imma ayakuna sawaban. Ilmu ini bisa benar, bisa salah. Maka banyak teori-teori Aristoteles itu dibantah oleh teori yang lain. Kenapa? Perkembangan ilmu manusia. Ya. Kita nanti buat buku, Pak, kita pegang buku. Setelah beberapa puluh tahun kemudian, buku kita disanggah oleh orang lain dan tidak berlaku lagi. Ini namanya ilmu yang pertama. Bisa benar, bisa salah. Kadang-kadang seorang mengatakan saya sudah benar, kata Aristoteles, Pak. Tetapi setelah ratusan tahun kemudian, puluhan tahun kemudian dibantah dengan teori-teori yang lain. Darwin mengatakan ilmu saya sudah benar. Manusia itu berasal dari monyet, kata dia. Kemudian setelah itu muncul teori yang lain, akhirnya dibantah teori ini dan tidak berlaku lagi. Ini ilmu manusia. Ilmu yang kedua, al-ilmu yatalaqqa al-'abdu min rabbih. Ilmu yang diperoleh oleh seorang hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama-ulama zamanan hana ya penanyihan. Ya. Contoh seperti para nabi dan rasul juga, dan para aulia. Mereka tidak ada jenjang pendidikan, tidak ada jenjang pendidikan. Tidak ada mereka seperti Aristoteles buat teori-teori ini, teori itu, tidak ada. Tetapi diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa alaihissalam diangkat menjadi rasul pada usia 30 tahun. Sedangkan beliau ketika itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit umur 33 tahun. Nabi Yahya begitu juga. Umur 30 tahun diangkat menjadi rasul, kemudian 33 tahun dia dibunuh oleh Bani Israel. Kalau kita lihat dalam tenggang waktu 3 tahun, bagaimana dia mencari pendidikan ilmu dalam 3 tahun? Tetapi diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya nurul ilmi wal yaqin. Jadi kita itu punya nurul ilmi. Makanya salah satu doa untuk nurul ilmi itu ada beberapa doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Jadi usahakan itu terus minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau nanti doa yang kedua, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Dua. Atau yang ketiga, Allahumma faqihni fid din. Kita baca faqihni bisa.
Atau kita baca untuk anak kita atau saudara kita, Allahumma faqihhu fid din. Tetapi kalau faqih ni itu ada emosional, karena yang minta kita sendiri. Kalau kita ungkapkan Allahumma faqihhu fid din, ya Allah berikanlah pemahaman kepada si fulan, jadi tidak ada emosionalnya. Tapi kalau pribadi ada emosionalnya. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wil wal hikmah wal Qur'an, atau wal Qur'an wal hikmah. Jadi 4 yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini perlu kepada nurul ilmi dan yakin. Kalau tidak ada ini, tidak bisa menghilangkan itu. Teori apapun tidak bisa menghilangkan penyakit hati. Sekarang sudah banyak buku-buku ini, cara menghilangkan penyakit hati. Ketahuilah kalau ini hana yang gaduh hati. Jadi harus nurul ilmi. Pada suatu hari Imam Asy-Syafi'i mendatangi gurunya Waqi'. Syakautu ila waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa innal ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Pada suatu hari Imam Asy-Syafi'i, begitu hebatnya Imam Syafi'i, kitab-kitab Al-Muwatta', segini ada tebal kitab Al-Muwatta', ya, ada tebal sedikit lagi lah, itu bisa dihafal oleh Imam Asy-Syafi'i. Bahkan gurunya itu heran, Imam Malik itu heran, wah ini saya sudah mengarang kitab Al-Muwatta' tapi saya tidak bisa hafal. Imam Syafi'i kitab itu dihafal, apalagi Al-Quran, apalagi hadis. Tapi pada suatu hari, syakautu ila waqi'in su'a hifdhi, hafalan saya sudah kacau, kata Imam Asy-Syafi'i. Hafalan saya kacau, bagaimana ini wahai guruku Waqi'? Ya. Waqi' mengatakan apa? Tinggalkanlah maksiat. Ya. Maksiat yang dimaksud apa? Jangan buat maksiat sekecil apapun. Kenapa? Karena bisa merusak hati. Hati itu apa? Fa inna ilma nur. Hati itu adalah ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullah la yuhda lil 'asi. Cahaya Allah itu tidak akan pernah diberikan kepada orang yang berbuat maksiat. Makanya supaya ilmu itu lengket terus, beristighfarlah terus pada Allah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Terus beristighfar. Supaya apa? Ilmu nurul ilmi itu lengket di sini dan yakin. Ya. Kita semua bisa memiliki ini, kenapa tidak bisa? Sedangkan Nabi Muhammad, setiap doa Nabi Muhammad maksudnya apa? Mengajarkan juga umatnya untuk berdoa seperti itu. Nabi Muhammad kan berdoa Allahumma faqihhu fid din, berdoa untuk Ibnu Abbas. Artinya setiap doa yang keluar dari mulut Nabi Muhammad tidak salah kalau kita juga minta kepada Allah Subhanahu wa taala seperti Nabi Muhammad minta. Atau kita minta kepada Allah, ya Allah ajarkan saya sebagaimana Engkau mengajarkan Nabi Adam, ya Allah. Nabi Adam baru diciptakan oleh Allah, diberikan roh oleh Allah, ilmunya luar biasa. Kita minta kepada Allah, ya Allah ajarkan saya seperti Engkau mengajarkan Nabi Adam. Ya Allah ajarkan saya sebagaimana Engkau mengajarkan Nabi Nuh, sebagaimana Engkau mengajarkan Nabi Khidir. Yang baik embung undang apa? Menyombongkan penyakit hati, menyebengkek hati, kagak ada halau penyakitnya ni. Kemudian kita perbaiki lagi hati, kembali lagi ni. Itulah seperti itu. Engkau lagi mesin mana? Mesin itu ketika dia rusak mesinnya, meu bengkek, pegli. Kagle ya, tak bagak kutolong, kak kutolong. Jadi makanya perlu kepada riadah. Riadah ini latihan. Latihan artinya apa? Untuk tidak berbuat maksiat. Latihan apa artinya? Latihan untuk terus dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan perbuatan maksiat. Ini seperti pembahasan kita pada pertemuan yang lalu. Hati ini sebenarnya lebih cenderung kepada taat dan patuh kepada Allah. Ya, dia tidak mau melanggar. Dia tidak mau buat ini, buat itu, tidak mau dia. Hati ini. Ya. Jadi makanya dia ingin apa? Dia ingin dekat dan beribadah kepada Allah. Cuma kata Imam Sawi dalam tafsir beliau, kenapa hati ini sudah mulai jauh dari Allah? Karena dia sudah mulai dekat dengan tubuhnya, Pak. Ya, sudah ada gaya-gaya hidupnya. Gaya hidup ini, melihat orang lain begini, dia begini, melihat ini begini, yang sudah mulai ini. Artinya apa? Sudah mulai jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika nanti tubuh itu berpisah dengan hati lagi, ya sudah mulai dekat lagi dia. Sudah mulai dekat lagi dengan Allah. Tapi untuk apa lagi? Inilah yang dikatakan oleh Ibnu Arabi dalam tafsir beliau, wasyaf'i wal watr. Wasyaf'i demi yang genap. Apa yang genap itu? Bersatunya roh dan tubuh. Nanti kita lihat di dalam Al-Qur'an, wasyaf'i wal watr, demi yang genap. Ketika yang roh bersatu dengan tubuh, seorang sudah mulai pengenggap, sudah mulai begini, sudah mulai begitu, sudah mulai gaya hidupnya, sudah mulai saya ingin begini, ingin begitu, semua dia mau dia. Saya mau ini, saya mau itu, semua dia mau. Tetapi ketika berpisah lagi dengan ini tubuhnya, dia baru minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasyaf'i wal watr atau wal witr. Watr itu apa? Watr itu satu. Apa maksud satu? Ketika roh sendiri, ketika tubuh sendiri, baru dia teringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tubuh tidak bisa membantu dia lagi. Dia tahu kalau yang menciptakan roh itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu roh selalu ini sama Allah.
Ini bukti kita begini saja. Ketika kita naik pesawat, pesawatnya sedang baik sekali Pak, terbangnya bagus sekali, tapi tiba-tiba cuaca tidak bagus, cuaca tidak bersahabat, dan kapal itu akan jatuh. Sedang pilot mengatakan ini cuaca tidak baik, kita pasang sabuk, kemudian goyangnya luar biasa. Secara otomatis jiwa manusia itu yang patuh dan taat kepada Allah, dia akan teringat kepada Allah Subhanahu wa taala, siapapun dia, kafirkah dia, munafikkah dia, yahudikah dia, siapapun dia akan teringat kepada Allah. Jadi maka menyuruh mukmin urung walaupun hari itu Allah 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 juga ditukan Pak. Orang yang tidak salah begitu juga, orang yang Yahudi dan Nasrani begitu juga, tidak teringat dia kepada patungnya, tidak teringat kepada sesembahannya. Ini ada dalam Al-Quran yang diungkapkan oleh Allah. Ketika saya berikan musibah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak teringat lagi kepada patungnya, dia tinggalkan patungnya, dia tinggalkan yang disyirikannya tadi, dia selalu ingat kepadaku. Kenapa? Karena jiwa dia sebenarnya dekat sekali denganku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma ketika dia sudah mulai jauh dariku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin sedang jamaah dirahmati Allah. Jadi makanya orang-orang yang berilmu itu, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi makanya kenapa hebat sekali Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam punya nurul ilmi dan yakin. Makanya karena ilmunya, maka malaikat itu disuruh untuk tawadhu kepadanya. Bukan sujud, tidak, bukan sujud di bawah kakinya, tidak. Jadi maknanya tawadhu. Tawadhu artinya apa? Tahu diri. Maknanya kamu tahu diri, Adam ini lebih luar biasa dibandingkan dengan kamu. Makanya ibadah begitu juga. Ibadah itu bukan banyaknya, tidak. Iblis itu ibadah kan banyak sekali, 1500 tahun. Bukan itu yang dilihat oleh Allah. Dalam satu tafsir lagi mengatakan iblis itu beribadah kepada Allah thamanina alfasana, 80.000 tahun lamanya. Allah tidak melihat banyaknya, tidak, tetapi nilainya. Ada nilainya enggak? Ya. Kalau tidak ada nilai itu apa? Ya, Pak. Dan nilai itu apa? Artinya Allah ingin memberitahukan kepada iblis, Pak. Nabi Adam walaupun hidup baru saja saya ciptakan, nilainya luar biasa karena ilmunya dan hatinya. Sedangkan kamu tidak ada nilai, banyak saja tapi hana nilai hana ya Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Jadi dalam bersedekah begitu juga, dalam salat begitu juga. Makanya Ibnu Abbas mengatakan di dalam tafsir beliau, salat 2 rakaat itu kalau khusyuk, salat 2 rakaat khusyuk itu lebih berharga, kata beliau, nilainya lebih tinggi dibandingkan salat sepanjang malam tetapi tidak pernah khusyuk pada Allah Subhanahu wa taala. Nyumpul sepanjang malam tetapi ibadahnya. Habis sembahyang ibadah lah, bukan nak boleh, bukan nak boleh. Cuma masalah apa? Nilainya nada, hanayum Allah. Hom ya sembahyang Allah, sembahyang betul. Tapi enggak khusyuk. Maka dikata Ibnu Abbas lebih baik 2 rakaat. 2 rakaat yang khusyuk ini ya akan lebih berharga nilainya dibandingkan salat yang banyak tadi. Ini seperti kalau kita lihat apa namanya? Kebu, lemau raya lemau. Padunglah yum lemonya. Yum lemau kalau kita timbang lembu itu sampai berapa? Ada 1 ton ya, Pak. Padung yum 60 juta yum, Pak. Tetapi ketika ada seekor burung kecil, Pak, bisa harga burung itu 500 juta dan 1 miliar, Pak. Nilainya lebih hebat dibandingkan dengan lembu tadi, Pak. Ya, lemau. Nilai dia lebih hebat. Dia kalau ikut tanding, juaranya itu dapatnya bukan berapa ini, 50 juta, 20 juta, yang 3 tanding, Pak. Tanding lagi dapat lagi sekian kalau burung tadi, Pak. Kenapa? Nilainya yang luar biasa. Lemau pun mana habis 60 juta, kabeh Pak, dikonsumsi. Artinya apa? Bukan masalah banyaknya, tidak, tetapi nilainya. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Maka orang yang berilmu itu diberi nilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa iblis takut sama orang berilmu, Pak? Ya, aku orang berilmu, Pak. Ya. Dia takut sekali, Pak. Kalau ada orang berilmu sedang tidur, dia nak berani bangunin orang berilmu itu. Kenapa? Dia takut nanti orang berilmu ini akan mengajarkan orang yang ribut di dalam masjid, hai berio. Ya. Maka enggak ada kesempatan lagi iblis untuk menggoda orang lain. Jadi makanya dia takut sekali, dia jaga sekali orang-orang berilmu itu. Kenapa? Dia nanti yang pertama dekat dengan Allah, yang kedua kalau orang yang berilmu itu bangun, dia akan memberikan manfaat pada orang lain, atau orang lain akan mengambil manfaat dari dia ya. Makanya kata di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belajarlah kamu dari beberapa orang. Yang kedua, kita nggak usah ngomong yang pertama karena ini yang kedua, Pak. Yang kedua, ada orang berilmu tetapi dia merasa tidak berilmu, kata Rasulullah. Orang yang seperti ini fa'uqidhu, bangunkan dia, katakan sama dia, kalau kamu orang berilmu ajarkan umatmu, kalau kamu orang berilmu belajarlah sama dia. Orang ini tidak tahu kalau dia punya ilmu ya. Nanti yang lebih parah loh,
naurung hana ilmu, dan dia tidak tahu kalau dia tidak berilmunya lebih parah. Sudah bodoh, dia tidak tahu kalau dia bodoh, tapi pengaruh cara orang ini lebih bahayanya. Lurung jarang, lurungnya lurung malim, padahal bodoh. Inilah orang bodoh yang tidak tahu kalau dia itu bodoh. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ada firman Allah di dalam surah An-Nazi'at, wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Jadi seorang itu bisa menahan hawa nafsunya dari berbuat kejahatan. Bagaimana menahannya? Itulah dengan ilmu tadi, nurul ilmi. Maka seorang itu kalau sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan dia juga minta kepada Allah, setiap maksiat yang dilakukan hana mau tagai Pak, hana mau Allah, hana mangat tagai dengan Allah. Lu hana mau Allah. Lu merasa malu dengan Allah kalau berbuat maksiat. Makanya orang seperti ini fa innal jannata hiyal ma'wa. Tempat kembali dia selalu surga, tidak ada lain, Pak. Kenapa? Karena dia sudah punya nurul ilmi wal yaqin, dua ini, Pak. Yakin. Yakin itu dari sini, bukan dari kepala, Pak. Karena kalau kepala itu belum tentu yakin, Pak. Kepala itu bisa berubah. Makanya seorang itu kadang-kadang dia berbuat begini, kadang-kadang sudah berubah lagi. Kadang-kadang buat teori ini dengan kepalanya sudah berubah lagi. Tetapi kalau hati ini tidak pernah. Hati ini sudah yakin. Maka di dalam kaidah usul fiqh, al-yaqinu la yazalu bisyakki. Keyakinan itu tidak bisa dirubah dengan keraguan-raguan. Kalau sudah yakin, ya. Jadi makanya kita ini yakin. Nyo pekali wudu, pekali wudu. Lu yakin setiap demong kamamano pasti berwudu. Ya, nih, Pak. Keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan ini. Sedang salam, ini dibikin mana yang dibikin ni, tangan ada dengar tu apa? Ya, anda dengar tu apa? Berarti yakin, al yaqinu la yazalu bisyakki. Tidak bisa ini dengan keraguan-raguan. Makanya iblis itu, ini pertemuan kita yang lalu, dia tidak berani menggoda dan membisikkan sesuatu kepada manusia yang hatinya sudah yakin, yang hatinya dipenuhi dengan keimanan dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Hai, ada mau ni, Pak. Kenapa? Karena sudah ada antivirus dalam tubuh dia. Jadi tidak bisa masuk lagi dia, syaitan itu. Makanya kehidupan kita dalam hari-hari tenang saja, Pak, mangat. Tapi kita pun iblis hendak goda dia. Rupanya dia tidak berani masuk rumahnya. Ya, hendak kerja demang. Sebagaimana rumah yang dipenuhi dengan bacaan Al-Quran, rumah yang dipenuhi dengan zikir, rumah yang dipenuhi dengan apa? Bacaan Al-Quran, zikir, urung gate di dalamnya, maka syaitan tak berani dia tinggal di situ, dia balik lagi. Kemudian ketika dia lihat itu, dia pergi lagi, dia kembali lagi, dia pergi lagi. Tak nyaman syaitan itu, Pak. Tetapi kalau rumah itu bacaan Al-Quran, hana, karu, winan, lintu, suami, isteri, karu, anak, karu, mandung, karu, syaitan nyaman, ipegak kos ini, artinya setiap apa dia bisa kembali ke situ. Balik rumah lagi, nyaman, balik rumah lagi. Makanya yang membuat suami isteri itu ribut apa? Dalam surah Al-Baqarah dikatakan syaitan, syaitanlah yang membuat suami isteri itu bisa ini dua-dua ribut satu sama lainnya. Karena apa? Ada syaitan khusus, maka syaitan itu banyak sekali. Beda fikir tanpa dua buah syaitan hana apa? Yang menggoda manusia ribut suami isteri itu ada syaitan khusus. Makanya kalau syaitan itu berani menggoda apa? Kalau suami itu kosong ni, isteri juga kosong hatinya. Jadi artinya apa? Bisa diadu domba oleh suami sehingga cerai, buat cerai. Akhirnya iblis memang ada iblis sendiri dan syaitan sendiri yang menggoda manusia supaya tidak baik dengan suami istrinya. Ada syaitan yang menggoda manusia supaya selalu was-was. Waktu itu di rumah, tebi penghana. Ujuk je, wahana je deh, walilah. Oh, mana mangai rumah, jangan dah. Makanya syaitan khusus juga ini, yang membuat manusia selalu was-was. Beribadah atau tidak, ya, Mak. Akhirnya apa? Dia keluar beribadah, wahana je deh, baliklah rumah, ya, Mak. Ini yang kita bicarakan pada pertemuan yang lalu, sifat hati yang ketiga. Model-model lagi kita nyawa, Pak. Jadi model lagi kita nyawa kadang-kadang ingin beribadah, hana je deh ibadah. Kadang-kadang ingin berbuat maksiat, hana je deh pegang mati. Kadang-kadang ingin berbuat seperti ini, ingin membuat rencanaan, tak jadi, harus buat rencana habis yang kelebihan. Selalu was-was. Tapi di balik was-was kita ini, maka selalulah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalulah dekat dengan Allah. Makin kita dekat dengan Allah, nyan syaitan hana-hana aja, ya. Kenapa? Karena kalau hati sudah dengan takwa, itu syaitan tak berani lagi dia. Tetapi kalau hati setengah-setengah, dia berani ambil yang setengah itu. Kalau hati sudah penuh dengan maksiat, itu apa-apa lagi, bisa dia kontrol lagi, remote kontrol, ya. Jadi artinya dia bisa di mana saja tapi bisa dikontrol manusia itu. Kenapa? Maksiatnya sudah ada dalam hati ini. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Manusia itu al-mu'min baina khamsi syada'id. Ya. Orang mukmin itu ada 5 yang membuat dia gundah. Ada 5 hal membuat dia gundah. Yang pertama apa? Mukmin yahsuduhu.
Ada seorang mukmin yang dengki sama dia, mukmin juga tapi dengki sama dia, ya Pak. Kita nyo sama-sama sembahyang, kita ibadah, kita sama-sama salat, sama-sama ibadah, sama-sama bayar zakat, sama-sama susah-susah. Tetapi dia itu, ini yang membuat manusia itu, kata Imam Ghazali, yang membuat manusia itu susah, gundah, itulah 5 hal. Ini hadis ya, bukan kata Imam Ghazali, hadis yang diadopsi. Walaupun hadis ini dia pada level dhaif. Jadi dhaif itu bukan hadis palsu, tidak. Dhaif itu mungkin ada salah satu perawinya yang ada illah, maka posisinya pada dhaif. Kita yang membuat kita gundah siapa? Ada mukmin orang salat bersama kita, dia dengki sama kita, Pak. Yang yang gundah nih, Pak. Kayaknya urung temayang elun tapi dengki kelun nego. Satu, ya. Makanya ini kita harus membentengi diri. Itulah membentengi diri dengan apa? Dengan nurul ilmi wal yaqin tadi, Pak. 2 tadi. Kemudian yang kedua, wa munafiq bi buktihi. Nah, orang munafik yang bengih katanya, maka di antara kelompok-kelompok itu ada munafik 1 orang atau 2 orang di situ. Munafik ini apa? Dia marah selalu sama kita. Ya, orang munafik. Yang itu tah katanya, Pak. Artinya apa yang buat kita susah dengan dengan ketika beribadah kepada Allah. Nyo orang munafik di sini sudah 2. Kemudian yang ketiga, wa kafir yukhatiluhu. Nah, orang kafir. Kafir itu bagaimana? Kafir itu sudah pernah kita ulang-ulang, Pak. 7 kafir, bukan kafir yang tidak salat saja, tapi 7 kafir itu, Pak, yang akan membunuh karakter kita. Ya. Hanagalak katanya, Pak. Hanagalak bino, itu ada saja, Pak. Makanya kita tidak nyaman dalam beribadah, tidak nyaman, semua tidak nyaman. Kenapa? Karena ada orang di sekeliling kita yang ingin membunuh karakter kita. Hanagalak katanya. Ikalan saingan dalam ibadah, Pak. Ilmu Allah itu luas sekali. Ibadah itu banyak sekali. Sahabat itu bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, kami tidak sanggup bersedekah dengan harta kami, ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Wahai sahabatku, kata Rasulullah, sedekah itu, berbuat baik itu banyak sekali, wahai sahabatku. Maka jangan boleh dengki ke kau. Kau ingin sedekah apa nenanya pengen korupsi? Apa aku pengen korupsi ada kau, Mak? Hana perlu ke kau, Pak, dengki ke kau. Sedekah itu banyak, enggak mesti dengan harta. Sedekah itu dengan tenaga, kata Imam Asy'arawi, Pak. Bil quwwah, dengan tenaga. Bil fikrah, dengan pemikiran. Bil ilmi, sedekah juga. Ada orang enggak bisa, ini kita ajarkan, ini yang betul begini, yang sedekah je, Pak. Itu sedekah juga. Atau kita berzikir, paling enggak hana peng, hana tapa, katanya malam pitan kaki kita duduk undang Pak Masjid. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Dah bacanya mandang. Apa kata Rasulullah? Kamu sudah bersedekah untuk dirimu sendiri, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak sanggup bersedekah pada orang, bersedekah untuk dirimu sendiri saya sudah cukup. Hana perlu ke gau, ke gau, ke dengki ke gau, ke taingan, le, Pak. Hana taingan, Pak. Munyo iblis yang barunya, Pak. Ya persaing lun, ya goda lun, yang iblis barunya, Pak. Karena iblis dalam Al-Quran diungkapkan oleh Allah, inna syaitana lakum aduwwum mubin, Pak. Syaitan itu sudah jelas, itu musuh kalian itu. Ya. Walaupun dia dulu beribadah, dia dulu beribadah, tapi dia merasa disaingi oleh Nabi Adam alaihissalam. Dia merasa Nabi Adam melebihi diri dia. Padahal memang betul Nabi Adam lebih. Kenapa? Karena ilmunya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Fabayyana anna nafs, dia ada lagi kafir itu dah. Wa syaitan yudilluhu. Yang kita susahkan apa? Yang keempat, syaitan yang selalu menyesatkan dia. Menyesatkan apa? Membawa dia kepada yang tidak baik. Dibisikkan selalu oleh syaitan. Nepegatnya, necoknya tagap, zalimi gap, nepegat. Ada saja. Makanya yang ini selalu ada sama kita, selalu ada di sekeliling kita, selalu ada. Kemudian yang terakhir diri kita sendiri ini. Wa nafsun tunazi'uhu, jiwa manusia itu sendiri. Karena apa? Karena sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kecenderungan berbuat baik dan kecenderungan berbuat jahat. Ada 2. Fahadainahu najdain. Saya berikan 2 jalan. Saya ajarkan 2 jalan. Jalan maksiat dan jalan ketaatan kepada Allah. Kalau kamu buat begini kamu sudah maksiat. Kalau kamu buat begini kamu sudah taat kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka jiwa ini yang ni umahnya menyotaat ba Allah kata tahlun, gimana tu tahlun? Nyo tubuh aja macam-macam le. Menyota duk ba masjid tapi berahli jiwa banyak kata tahjid danyo. Hanjit danyo ya banyak. Makanya jiwa itu salah satu di antara 5 hal yang membuat manusia susah. Maka bagaimana supaya tidak susah? Itulah minta tadi bab 2 tadi, nurul ilmi wal yaqin. Kalau sudah ada itu, itulah yang memberikan apa? Kalau kita ini hakimnya,
Kamu tidak boleh macam-macam, kamu harus kemari. Kebaikan itu begini, kebaikan itu akan membantu kamu. Kejahatan itu akan membuat kamu sengsara sendiri. Kejahatan akan membuat kamu susah sendiri. Maka yang membuat kita susah itu diri kita sendiri. Yang membuat kita susah, membuat kita gabuk, gedero kita Pak. Gebabuknya gabuknya Pak, gedero katanya. Coba kita tenang Pak. Ketenangan itu akan diperoleh dengan nurul ilmi wal yakin. Nurul ilmi dan yakin akan diperoleh. Bagaimana kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Menyukato dengan Allah. Bagaimana pegilih hilai Pak, kuehnya pegilih hilai mendung Pak. Ketika itu mintalah yang dua ini Pak, nurul ilmi wal yakin. Ya Allah, artinya apa? Hati saya supaya yakin terus ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada saya cahaya dari Engkau ya Allah, ilmu dari Engkau ya Allah. Nya menyo ilmu dari Allah nya hanatan salah ya Pak, tidak pernah salah ya Pak. Ilmu dari Allah tidak pernah salah. Kebaikan itu tidak pernah salah. Ya. Tapi kalau ilmu manusia itu salah atau benar. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kenapa mesti nafsu itu yang paling dominan? Yang kelima itu nafsu paling dominan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika selesai melakukan selesai perang Badar, Rasulullah mengatakan marhaban bikum qaddamtum minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Selamat, kalian sudah berhasil selesai perang Badar. Kalian sudah berjihad dari jihad kecil menuju jihad besar. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, perang Badar ini jihad besar ya Rasulullah?" Tidak, ada yang lebih besar daripada ini, kata Rasulullah. Apa itu ya Rasulullah? Jihadun nafsi, jihad melawan hawa nafsu kalian. Nafsu kalian cenderung untuk ini, cenderung untuk itu. Kalianlah yang membentenginya, kalianlah yang menjadi hakimnya, kata Rasulullah SAW. Kalian yang mengarahkannya. Memang berat ya, hati mehutnyo, hati mehut jabatan, hati punanya mehutnyo. Aja Pak, kita kontrol Pak. Ya, kita kontrol. Jadi makanya itulah mengontrol hawa nafsu namanya. Maka seperti tadi, wanahan nafsa anil hawa. Kita tidak bisa menahan hawa nafsu kalau tidak ada dua tadi, nurul ilmi wal yakin. Artinya apa? Kita tahu ilmu kita tahu secara batin ini. Kalau gegok itu tidak bagus Pak. Kalau su'ul khuluq berakal itu tidak bagus Pak. Kita tahu kalau berbuat maksiat itu tidak bagus Pak. Kita tahu kalau ambil punya orang lain itu tidak bagus Pak. Kalau itu sudah kita yakini, nya mendung kegadanya Pak. Makanya Allah mengatakan wal aqibatu lil muttaqin. Sebenarnya yang paling hidup bahagia di dunia itu dunia akhirat bahagia orang muttaqin saja. Uleh anda bahagia. Kenapa? Karena di dunia dia bahagia, dimanapun dia bahagia. Ketika dicabut nyawa dia bahagia. Hana orang bahagia cabut nyawa Pak. Orang iyo cabut nyawa Pak. Mati kan dia mati. Ya, tetapi orang-orang ini tidak takut ya Pak. Bahkan dia senang dan bahagia orang muttaqin. Ketika di alam barzakh, orang muttaqin itu senangnya luar biasa. Ketika dibangkitkan di padang mahsyar, dia senang luar biasa. Apalagi ketika dimasukkan ke dalam surga, kesenangannya itu luar puncak kesenangan luar biasa dia. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Nabi Isa mengatakan begini. Wa qala Isa alaihi salam. Jadi jangan berarti perkataan Nabi Isa itu Injil, tidak ya. Ada beberapa perkataan Nabi Isa itu diadopsi dari Injil. Ada beberapa perkataan Nabi Isa alaihissalam itu tidak ada dalam Injil, hanya dalam Injil. Tetapi dalam ajaran Injil ada Pak. Ya. Apa itu? Ya ini contohnya ini. Tuba liman taraka syahwah hadirah limau'idin ghaibin lam yarah. Beruntunglah orang yang meninggalkan nafsu syahwatnya. Syahwat dalam hal apa? Negatif. Karena syahwat itu kadang-kadang ke positif juga Pak, keinginannya. Syahwat itu ke positif, kadang-kadang negatif. Ini yang dimaksud ini tuba liman taraka syahwatahu. Beruntunglah orang yang meninggalkan syahwatnya dalam dalam waktu ini. Untuk apa? Untuk masa depan yang belum dia lihatnya. Ya. Jadi artinya memang berat Pak. Kita meninggalkan sesuatu hal untuk mendapatkan sesuatu hal yang lain. Untuk supaya dapat ridha Allah. Kenapa? Karena tidak nampak ridha Allah. Karena surga tidak nampak, pahala tidak nampak. Ya. Jadi makanya beruntunglah kata Nabi Isa alaihissalam orang yang meninggalkan hawa nafsunya, mehutnya, mehut pengegap, mehut seperti ini, mehut seperti ini, itu dia tinggalkan ya Pak. Dia tinggalkan seperti itu. Untuk apa? Untuk mendapatkan hal yang lebih besar lagi. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini sama seperti orang Kemawi ya Pak. Orang Kemawi dia mengorbankan ikan kecil untuk mendapatkan ikan besar. Menurut kalian ya, oh maka rugo kalian, pakai rugo. Sudah dia mancing di ikan, dimakan lagi ikan itu Pak. Dia taruh lagi ikan yang kecil Pak. Rugi dia Pak. Ya. Tetapi sebenarnya dia tidak rugi Pak. Ketika dapat ikan besar, ikan kecil saja sudah terini sama ikan besar tadi. Yang lagi kita nyoba. Ketika kita meninggalkan maksiat di bekah liur oleh rugo.
Ada kesempatan untuk berbuat korupsi, tidak engkau ambil. Ada kesempatan untuk mengambil punya orang lain, tidak engkau ambil. Ada kesempatan untuk mengambil harta yang banyak, tidak engkau ambil. Rugi kamu. Memang dalam waktu itu dia rugi, tapi dalam waktu yang lama nanti, yang panjang nanti, dia akan beruntung. Ya, dia akan beruntung. Ya. Karena setiap perintah Allah itu kadang-kadang tidak masuk akal. Hanya temakai, hanya temakai dan tidak bisa dicerna oleh manusia. Pembuatan kapal Nabi Nuh di atas bukit tidak masuk akal. Itu kan perintah Allah Subhanahu wa taala. Buatlah kapal di atas bukit. Itu tidak masuk akal ini. Ya, artinya apa? Ada perintah Allah yang tidak masuk akal, ada perintah Allah yang masuk akal manusia. Maka setiap perintah Allah jalankan saja. Maka Nabi Nuh alaihissalam terus menjalankan perintah Allah walaupun tidak masuk akal. Kapal di atas kan hanya memakai. Tetapi setelah kejadian itu nanti beberapa tahun kemudian terjadi banjir itu, baru dia memakai. Oh, bodoh ya rupanya. Betul rupanya buat kapal di atas itu. Ya, kita begitu juga. Ketika kita meninggalkan maksiat, nanti ketika di padang mahsyar nanti, pahala ku jaya lagu. Enggak usah padang mahsyar, udah. Ketika sakaratul maut mentang, ya. Maka amal-amal kita itu menolong kita. Ada dalam sebuah hadis begini. Ketika seorang mau meninggal dunia, maka ketika itu malaikat datang melalui kakinya, Pak, ingin dicabut nyawa. Maka orang itu dari berbagai cara dicabut nyawa, Pak. Ada melalui kakinya, maka kadang-kadang lepi kaki, Pak. Ada melalui tangannya, ada melalui ubun-ubunnya. Waktu dia datang melalui kakinya, apa kata kaki? Baik sembarangan ron cok-coknya Pak kakinya. Ya, jangan sembarangan kata kaki, Pak. Ini kaki ini selalu datang ke tempat Allah ini. Ini selalu beribadah kepada Allah ini. Ya. Akhirnya malaikat dicok melalui cara apa? Macam-macam dah, Pak. Kamu harus hati-hati ini. Ini tangan ini selalu bersedekah. Maka beruntunglah orang yang banyak bersedekah, Pak. Kenapa? Tangannya itu akan membantu dia nanti. Baik macam-macam, Ron. Akhirnya malaikat datang melalui ubun-ubunnya. Apa kata kepalanya? Kamu jangan macam-macam. Ini kepala ini selalu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya malaikat mengatakan, "Bagaimana cara cabut leher?" Akhirnya Allah mengatakan apa? Bawalah namaku. Dia akan takut kepada namaku. Ya, bawalah namaku. Melalui apa saja bisa kamu tarik. Bawalah namaku. Tadi kamu tidak membawa namaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini sebagaimana iblis. Iblis ketika menggoda manusia selalu membawa-bawa nama Allah, Pak. Yang kehebatnya iblis, Pak. Ya, iblis kalau dia ingin menggoda manusia, ingin macam-macam, dia minta izin dulu pada Allah. Fa bi'izzatika, dengan kemuliaanmu ya Allah, lupi izin lu ya Allah, lu puji di bulan ya Allah, lupi izin ya Allah. Minta izin dulu, Pak, sama Allah Subhanahu wa taala. Maka tak perlu takut sama iblis, Pak. Kenapa? Iblis takut sama Allah, ya, Pak. Dan iblis kalau ingin melakukan sesuatu dia minta izin dulu pada Allah. Gedenya pun ada lagi izin Allah, ya, Pak. Ya Allah, lu menjadi tipulan lu pidin ya Allah, lu nya dengki ke tipulan lu ya apa tipulan ya cok atas tipulan lu pidin hana urus ke izin. Artinya apa? Iblis saja dia minta izin kepada Allah untuk melakukan maksiat, minta izin kepada Allah. Kenapa? Karena dia takut sekali pada Allah. Salah satunya apa? Ketika iblis itu minta izin kepada Allah untuk memberikan penyakit kepada Nabi Ayub alaihissalam selama 19 tahun. Dia minta izin kepada Allah. Di situ ada andil iblis, tapi dengan tanda kutip izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Ayub tidak seperti itu. Tidak diberikan penyakit oleh iblis dengan izin Allah, tapi sudah diberikan izin oleh Allah. Apa kata kunci iblis? Iblis mengatakan, ya Allah, itu Ayub itu dia kaya, dia beribadah, dia ini karena belum kau uji ya Allah. Coba engkau uji, coba kasih penyakitnya. Nepitin dong ya Allah. Coba engkau kasih penyakit, dia akan ingkar kepadamu. Hana patih aci ni juk, nepitin ya Allah. Diizinkan oleh Allah. Akhirnya diizinkan oleh Allah. Iblis sudah macam-macam sama Nabi Ayub alaihissalam, tetapi cuma 19 tahun lamanya. Ketika itu Nabi Ayub alaihissalam dia bertawakal kepada Allah, maka bukan satu-satunya, banyak, salah satu di antara doa tawakal itu hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Atau kita bisa membaca hasbunallahu wa ni'mal wakil, ya. Ini doa ini dalam keadaan apapun kita baca. Maka seorang sahabat ketika anaknya hilang, jadi di dalam perkiraan dia anaknya sudah mati dibunuh oleh orang kafir, Pak. Tidak ada cara lain. Kenapa? Anaknya sudah dirantai dan diikat pada suatu tempat yang tidak ada yang tahu, Pak. Istrinya terus menangis karena sudah kehilangan anaknya. Kibanjara. Akhirnya dia pesan kepada suaminya, Khaisam, ya, tolong kamu hadap Rasulullah, kamu tanya apa yang harus kita amalkan. Akhirnya suaminya datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, anak kami tidak tahu lagi rimbanya ya Rasulullah. Sudah diambil oleh orang-orang kafir ketika perang, satu peperangan. Akhirnya dia diikat tangannya, dirantai tangannya di suatu tempat yang tidak kami tahu ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah?
Perbanyaklah mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sampai-sampai dia pulang ke rumah, dia katakan pada istrinya bangun tengah malam, salat tahajud, habis salat tahajud hasbunallah, terus dia baca aja, terus dia baca, continue dia baca. Rupanya anaknya pulang sendiri, iwah rumah, ketok pintu, ya. Dan yang luar, anu ron, yang betul, betul yang ron. Ketika dia buka, ayahnya bertanya, bagaimana cara kamu pulang? Saya tidak tahu juga. Setiap hari entah kenapa rantai saya itu terbuka sendiri, satu terbuka lagi. Kemudian ada seperti sosok malaikat, ya, yang terus mengiringi saya, membawa saya untuk membawa saya ke rumah saya. Saya tidak tahu kenapa itu bisa terjadi. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini juga doa Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dibakar oleh hasbunallah wa ni'mal wakil. Tapi beliau baca hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kita begitu juga. Kalau ada problem, ada masalah, terus baca itu. Tetapi bacaannya harus kita mau latih, maknya. Nyoba di rumah duduk hasbiyallah ni'mal wakil ni'mal maula. Hai tetap duduk lagi ada bahaya bahaya. Nya hai kita mau latih, maknya. Jadi kita mau latih, mak. Jadi artinya apapun yang terjadi kita mau latih, maknya. Lebih bagus lagi kita tahu artinya, kan? Tahu artinya. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini sedikit lagi, Pak. 5 menit lagi. Ini saya rasa agak penting sedikitnya. Wa qala aidan, jadi Imam Ghazali mengatakan begini, a'daul insan thalathah, musuh manusia itu 3, itu musuh dia. Maka seorang itu kalau ingin hidup bahagia dunia harus tahu musuh dia siapa. Yang musuhan itu tahu musuhnya, Pak. Setiap apa yang dilakukan selalu dilawan oleh musuhnya, Pak. Itu tahu aja musuhnya, Pak. Ya, jadi bahkan dia yang di sekeliling dia menjadi musuh dia tidak tahu, Pak. Makanya Imam Ghazali mengatakan musuh manusia itu ada 3. Jagalah 3 ini, ya. Yang pertama apa kata beliau? Dunia dia. Rupanya dunia itu musuh dia, Pak. Musuh kenapa? Seorang susah beribadah gara-gara dunia. Seorang marah kepada anaknya gara-gara dunia. Tidurun karung hina gara-gara dunia. Seorang anak membunuh ayahnya gara-gara dunia. Seorang ayah membunuh anak kandungnya sendiri gara-gara dunia. Seorang saudara membunuh saudaranya sendiri gara-gara dunia. Maka dunia itu musuh sebenarnya, Pak. Kan saudara gedanya, kan ayah gedanya musuh, Pak. Gara-gara tanah sejengkal saja sudah ayah membunuh anaknya, anak membunuh ayahnya. Gara-gara harta warisan sedikit sudah membunuh, Pak. Setelah meninggal kabeh kan ada betul-betul harta tidak dapat apa-apa, tidak dapat, Pak. Ya lagi pun aja ada kejadian kita di Lamprit dulu sudah lama sekali, Pak. Jadi ada seorang ibu, suaminya tukang becak, Pak. Temari becak, wah rumah. Ditanya berapa dapat hari ini? Tidak ada dapat apa-apa. Kenapa? Karena saya terlambat bangun dan tidur tadi. Bengih dia nak ayat tu becak. Itu becak. Begitu dia becak, habis kita becak suami, letak becak lu cik mengetuk di rumah, akhirnya dia di rumah. Habis di rumah becak hanali, rumah hanali, Mak. Kata dua rumah hana tempat pulih, maknya, Mak. Jadi artinya apa? Jangan terpengaruh ini kan yang membuat kita karu suami istri kan seperti itu, Mak. Yang membuat ribut satu orang satu sama lainnya kan seperti itu, maknya. Gara-gara apa yang mana, gara-gara dunia. Setelah dia lakukan itu baru dia hidup rumah rupaji karubok hana butuhnya rupaji. Ini yang pertama. Bagaimana caranya supaya kita bisa mengenal musuh kita itu, supaya kita bisa tidak terjebak dengan dunia itu? Kalau dunia itu fahtaris minad dunya bizuhdi fiha. Hendaklah berzuhud. Bagaimana zuhud? Zuhud itu bukan berarti pakaian compang-camping, tidak. Ya, Pak. Zuhud itu bukan berarti kita tidak boleh kaya, tidak. Zuhud itu bukan berarti kita tidak boleh pergi ini, tidak boleh berdagang ini, berdagang itu. Bukan, Pak. Zuhud itu bukan seperti itu. Zuhud di dalam konsep Imam Al-Ghazali itu zuhud beliau, Pak. Dunia di tanganmu, kemudian akhirat di hatimu. Ya. Kenapa di tangan, Pak? Jabatan hilang, cari lagi, itu tutah, Pak. Jabatan hilang, itu tutah, bidana, Pak. Oh, rumah duduk, bidana, itu tutah, Pak. Oh, hari ini rezeki oh, cari lagi, apa susah? Itu yang dimakan dengan dunia di tangan, Pak. Ketika terlepas cari lain lagi, Pak. Jadi jangan jadikan akhirat di tangan, tetapi akhirat di hati, Pak. Ya. Bagaimana akhirat di hati? Ini tidak bisa diobrak-abrik oleh siapapun, Pak. Keyakinan kita kepada Allah. Kalau ini entahlah, bisa lari, bisa ini cari lain, Pak. Tapi ini tidak bisa. Tidak bisa. Artinya apa? Akhirat selalu di hati, Pak. Ketika salat kita selalu beribadah. Ketika buat ini kita selalu patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa diobrak-abrik. Kalau ini entahlah. Kalau hilang dia bisa dicari lagi. Inilah yang ada pada sahabat Rasulullah SAW, Utsman bin Affan. Begitu kayanya Utsman bin Affan.
Tetapi Utsman bin Affan menjadikan dunia itu di tangannya dan akhirat di hatinya. Ketika dia bersedekah, sedekah juga dia. Dia nak mitalom pun tutah. Oh nyo, sedekah juga mitalom pun tutah habis peng, mitalom dia mah. Jadi tidak seperti apa namanya. Jadi sekarang jangan jadikan akhirat di tangan. Kalau akhirat di tangan, ya. Allah ibadah hek dah, dia hana bupulah, hana ta ibadah, hana bupu, dia ibadah lah bajan-bajan, dia mitalomnya ni haju dia mah. Omanya hana ta ibadah dah temu kau, dia dah maaf baganya. Jadi dia minta maaf sama beliau. Kita sudah macam nanti kami minta maaf. Yang kita takutkan kita belum minta maaf kepada beliau, ketika itu kita sudah meninggal dunianya yang hayat Pak. Ya. Ini yang pertama. Berarti harus zuhud. Jadi zuhud itu seperti kata apa Imam Ghazali dalam kitab beliau bukan Ihya Ulumuddin. Sirajul Talibin, syarah daripada Minhajul Abidin. Emas itu sama seperti batu. Kita sudah pernah menjelaskan. Kalau emas sama seperti batu itu sudah zuhud, Pak. Artinya apa? Kalau batu hilang kita tidak ambil pikiran, emas hilang tidak ambil pikiran juga, berarti kita sudah zuhud ni, Mak. Nya ka zuhud ni, Mak. Ya. Menyogadah telak dajak masjid hana masalah. Nya ka zuhud, Mak. Tetapi menyogadah telak masjid nah itu yang lain ni. Gadah telak tapi gadah telak, Mak. Nya mesti hana zuhud lah, Mak. Tapi menyogadah masjid gadah telak. Alah, belum lain pun tu tahan, Mak. Makanya yang memang pencuri, Mak, memang belum telak lain, Mak. Pencuri yang memang kan gedanya memang jino terbalik, gedanya memang pencuri yang senang, ya. Tapi menyogadah belum lain itulah Honda, Pak. Belum lain penjuri makin memang pun kaya ada orangnya icu Vespa tak belum yang lebihnya lah, icunya tak belum motor aja kepala penjuri memang memang. Artinya apa? Orang yang dicuri itu sudah zuhudnya luar biasa, level zuhudnya luar biasa. Sekarang yang kedua, syaitan, musuh manusia itu syaitan, ya. Bagaimana cara jauh dari syaitan? Wa minas syaitani bimukhalafatihi. Jadi untuk menjauhkan diri dari syaitan mudah sekali, Pak. Mukhalafatihi apa? Selalu ketika dia katakan hana pak dengar, dia bilang ini hana pak dengar. Ketika kita ingin bangun tengah malam nyoyak tahajud, hana pak dengar, Pak. Mandu hana pak dengar, Pak. Maka ketika itu syaitan bisa dikalahkan. Ya. Ketika kita ingin pergi ke tempat apa namanya, baik-baik, syaitan mengatakan hebe aja, hana pak dengar, Pak. Hana pak dengar, Pak. Paling enggak kita berzikir kepada Allah. Kebiasaan-kebiasaan ini membuat syaitan tidak berani macam-macam sama kita. Dan kita itu ibuh yung li syaitan, Pak. Kan manusia mentang ibuh yung syaitan ibuh yung gedanya, Pak. Ketika kadang-kadang mati pulang ni, payah plung, Pak, payah plung. Dia itu orangnya luar biasa, payah plung, Pak. Syaitan ni kadang gedanya, Pak. Ya. Jadi artinya bukan manusia saja memberikan nilai kepada kita, syaitan ibuh nilai kepada kita. Dan dia takut sekali kepada orang-orang seperti ini. Kemudian yang ketiga, nafsu itu apa namanya? Jiwa manusia. Bagaimana cara untuk jauh dari apa namanya pengaruh jiwa ini? Bitarki syahwat, tinggalkan syahwat. Syahwat dalam tanda kutip artinya apa? Syahwat yang menjurus kepada hal negatif. Ketika hati ini menjurus hal negatif, sang mangat sang menyoda korupsi, korupsi. Sang mangat sang menyoda je, karena kita sebagai hakimnya, macam-macam. Oh sang mangat dah ada kau dah pulang, macam-macam. Ini kalau tiga-tiga ini berhasil kita ini kan yang aman manusia, aman. Maka inilah Allah katakan wal aqibatu lil muttaqin. Orang yang paling aman, tenang hidupnya itulah orang muttaqin. Makanya gedanya model-model lagi gedanya. Artinya apa? Leh-leh mentengna apa gedanya? Mentengna leh-leh gedanya. Artinya apa? Pengaruh kita kepada dunia masih ada. Kemudian pengaruh dari godaan setan masih ada. Kemudian pengaruh nafsu itu untuk berbuat maksiat masih ada. Makanya kita terus berusaha. Maka kata Imam Ghazali mengatakan kuncinya cuma satu saja. Maksiat kuncinya satu. Kemudian juga taat juga kuncinya satu. Bagaimana satu? Riyadah. Riyadah itu apa? Kebiasaan. Orang yang tidak terbiasa bangun salat subuh maka berat. Tapi kalau sudah biasa bangun salat subuh maka tidak berat. Orang yang biasa buat maksiat maka maksiat itu enak sama dia, tidak berat sama dia. Tetapi orang yang tidak pernah melakukan maksiat, dia melakukan maksiat sekali saja, maksiat itu akan berat sama dia. Walaupun maksiat itu kecil sekali. Makin ke kau atau cok ada kau, kebanjara kalau cok ada kau. Tetapi kalau orang sudah terbiasa ambil punya orang lain, itu maksiat itu akan mudah sekali. Maka kuncinya satu kata Imam Ghazali, riyadah, kebiasaan, terus biasakan diri. Kalau berat juga biasakan terus. Sesuatu hal yang berat kalau sudah terbiasa maka tidak akan berat lagi. Dora sahna perlele pertanyaannya. Ya. Baik, ini pertanyaan. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya bagi tuan-tuan dan puan sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi